ketika Abu Nawas menjadi guru terpandai di istana. Bab 1. Keinginan Raja. Pada pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menikmati aroma segar angin pagi. Ia memandang taman istananya yang luas dan indah, tetapi hatinya terasa hampa. Istana ini memang megah, gumamnya, tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin tempat ini dipenuhi ilmu dan kebahagiaan. Siapa yang mampu membuat itu bisa terjadi? Wajah Abu Nawas, sosok cerdas dan penuh humor, tiba-tiba terlintas di benaknya. Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guru di istana ini. Ajarkan kami semua ilmu yang bermanfaat dengan cara yang menyenangkan. Aku ingin semua penghuni istana belajar dan tersenyum pada saat yang sama. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Tentu Baginda, namun semua pelajaran harus diterima dengan senang hati, dan hati yang lapang juga pikiran yang terbuka. Setuju? Raja mengangguk penuh antusias. Setuju, mulai sekarang aku tidak sabar menantikan pelajaranmu. Hari pertama, kejujuran. Abu Nawas membawa sebuah kendi besar ke aula istana. Wahai penghuni istana, katanya, isi kendi ini dengan madu malam ini secara diam-diam. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menyumbang. Malam itu, penghuni istana mengisi kendi tersebut. Namun, beberapa berpikir, jika aku hanya mengisi dengan air, tak ada yang tahu. Madu orang lain pasti menutupinya. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka kendi di hadapan semua orang. Isinya hanya air. Ia berkata, pelajaran hari ini adalah kejujuran. Jika semua curang, hasilnya mengecewakan. Kejujuran itu penting, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semuanya tersenyum malu, termasuk raja yang merasa terhibur sekaligus tersentuh. Hari kedua, kebesaran Allah. Pada malam berikutnya, Abu Nawas mengajak semua ke taman. Ia menunjuk langit bertabur bintang. Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Orang-orang mencoba, tetapi gagal. Akhirnya mereka menyerah. Abu Nawas berkata, lihat, kebesaran Allah. Ilmunya begitu besar, hingga kita tak mampu memahami sepenuhnya. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan kita. Semua terdiam, merenung. Raja mengangguk kagum dengan pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Hari ketiga, berpikir kreatif. Abu Nawas membawa seekor ayam ke aula dan berkata, siapa yang bisa menangkap ayam ini? Orang-orang mencoba mengejar ayam, tetapi gagal. Ayam terlalu lincah. Abu Nawas mengambil segenggam biji-bijian dan menaburkannya. Ayam mendekat, dan dengan mudah ia menangkapnya. Masalah kadang terlihat sulit, katanya. Tetapi jika berpikir kreatif, segalanya bisa menjadi mudah, dan jangan mudah untuk menyerah. Orang-orang terinspirasi dengan cara sederhana namun efektif dari seorang Abu Nawas, dan mereka mulai berpikir lebih terbuka terhadap berbagai solusi yang akan dihadapinya. Hari keempat, berbagi dengan ikhlas. Abu Nawas membawa 2 kue, satu besar, satu kecil. Ia meminta 2 orang memilih. Satu orang mengambil kue yang besar.
yang lain mengambil kue yang kecil dengan senyuman. Mengambil kue kecil dengan ikhlas menunjukkan hati yang baik. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga berbagi, katanya. Pelajaran hari ini adalah keikhlasan dan kepedulian. Abu Nawas kemudian membagi kue besar menjadi beberapa potongan, yakni potongan kecil, dan menyuguhkannya kepada semua orang di aula. Kebahagiaan lebih besar jika kita terbagi. Kebahagiaan lebih besar jika kita berbagi, tambahnya, dan semua merasa puas dengan pelajaran tersebut. Hari kelima, kerjasama. Abu Nawas mengadakan permainan tarik tambang. Dua kelompok saling tarik-menarik, tetapi ada yang tidak menang. Tetapi tidak ada yang menang. Dan akhirnya semua kelelahan. Kemudian ia meminta kedua kelompok menarik ke arah yang sama. Tugas itu menjadi sangat mudah. Ketika kita bekerja sama, segala menjadi ringan. Hidup tak bisa dilakukan sendirian. Penting untuk saling mendukung. Setelah itu, ia memberikan contoh nyata tentang kerjasama dengan meminta semua orang yang ada di aula membantu menyusun meja-meja berat di tempat yang baru. Dengan kerjasama, tugas itu selesai dalam sekejap. Penghargaan dari Raja. Setelah 5 hari pelajaran, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasananya. Kau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau mengajarkan banyak hal dengan cara yang menyenangkan, namun bermakna. Aku berterima kasih padamu atas semua pelajaran ini. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Baginda, tugas saya hanyalah menyampaikan. Semoga ilmu ini membawa kebaikan bagi kita semua. Raja lalu mengadakan jamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Semua penghuni istana memuji kebijaksanaan dan kecerdasan guru mereka. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai guru terpintar di istana. Pelajaran-pelajarannya dikenang dan menjadi inspirasi, membawa kebahagiaan serta kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Istana pun menjadi lebih hidup. Orang-orang tak hanya menikmati kemewahan, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Abu Nawas berhasil menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan kebahagiaan seperti yang diimpikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi guru terpandai di istana. Bab 1. Keinginan Raja. Pada pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menikmati aroma segar angin pagi. Ia memandang taman istananya yang luas dan indah, tetapi hatinya terasa hampa. Istana ini memang megah, gumamnya. Tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin tempat ini dipenuhi ilmu dan kebahagiaan. Siapa yang mampu membuat itu bisa terjadi? Wajah Abu Nawas, sosok cerdas dan penuh humor, tiba-tiba terlintas di benaknya. Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guru di istana ini. Ajarkan kami semua ilmu yang bermanfaat dengan cara yang menyenangkan. Aku ingin semua penghuni istana belajar dan tersenyum pada saat yang sama. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Tentu Baginda, namun semua pelajaran harus diterima dengan senang hati, dan hati yang lapang juga pikiran yang terbuka.
Setuju? Raja mengangguk penuh antusias. Setuju, mulai sekarang aku tidak sabar menantikan pelajaranmu. Hari pertama, kejujuran. Abu Nawas membawa sebuah kendi besar ke aula istana. Wahai penghuni istana, katanya, isi kendi ini dengan madu malam ini secara diam-diam. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menyumbang. Malam itu, penghuni istana mengisi kendi tersebut. Namun, beberapa berpikir, jika aku hanya mengisi dengan air, tak ada yang tahu. Madu orang lain pasti menutupinya. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka kendi di hadapan semua orang. Isinya hanya air. Ia berkata, pelajaran hari ini adalah kejujuran. Jika semua curang, hasilnya mengecewakan. Kejujuran itu penting, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semuanya tersenyum malu, termasuk raja yang merasa terhibur sekaligus tersentuh. Hari kedua, kebesaran Allah. Pada malam berikutnya, Abu Nawas mengajak semua ke taman. Ia menunjuk langit bertabur bintang. Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Orang-orang mencoba, tetapi gagal. Akhirnya mereka menyerah. Abu Nawas berkata, lihat, kebesaran Allah. Ilmunya begitu besar, hingga kita tak mampu memahami sepenuhnya. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan kita. Semua terdiam, merenung. Raja mengangguk kagum dengan pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Hari ketiga, berpikir kreatif. Abu Nawas membawa seekor ayam ke aula dan berkata, siapa yang bisa menangkap ayam ini? Orang-orang mencoba mengejar ayam, tetapi gagal. Ayam terlalu lincah. Abu Nawas mengambil segenggam biji-bijian dan menaburkannya. Ayam mendekat, dan dengan mudah ia menangkapnya. Masalah kadang terlihat sulit, katanya. Tetapi jika berpikir kreatif, segalanya bisa menjadi mudah dan jangan mudah untuk menyerah. Orang-orang terinspirasi dengan cara sederhana namun efektif dari seorang Abu Nawas, dan mereka mulai berpikir lebih terbuka terhadap berbagai solusi yang akan dihadapinya. Hari keempat, berbagi dengan ikhlas. Abu Nawas membawa 2 kue, satu besar, satu kecil. Ia meminta 2 orang memilih. Satu orang mengambil kue yang besar, yang lain mengambil kue yang kecil dengan senyuman. Mengambil kue kecil dengan ikhlas menunjukkan hati yang baik. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga berbagi, katanya. Pelajaran hari ini adalah keikhlasan dan kepedulian. Abu Nawas kemudian membagi kue besar menjadi beberapa potongan, yakni potongan kecil, dan menyuguhkannya kepada semua orang di aula. Kebahagiaan lebih besar jika kita terbagi. Kebahagiaan lebih besar jika kita berbagi, tambahnya, dan semua merasa puas dengan pelajaran tersebut. Hari kelima, kerjasama. Abu Nawas mengadakan permainan tarik tambang. 2 kelompok saling tarik-menarik, tetapi ada yang tidak menang. Tetapi tidak ada yang menang. Dan akhirnya semua kelelahan. Kemudian ia meminta kedua kelompok menarik ke arah yang sama. Tugas itu menjadi sangat mudah. Ketika kita bekerja sama, segala menjadi ringan. Hidup tak bisa dilakukan sendirian. Penting untuk saling mendukung. Setelah itu,
Ia memberikan contoh nyata tentang kerjasama dengan meminta semua orang yang ada di aula membantu menyusun meja-meja berat di tempat yang baru. Dengan kerjasama, tugas itu selesai dalam sekejap. Penghargaan dari Raja. Setelah 5 hari pelajaran, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasananya. Kau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau mengajarkan banyak hal dengan cara yang menyenangkan, namun bermakna. Aku berterima kasih padamu atas semua pelajaran ini. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Baginda, tugas saya hanyalah menyampaikan. Semoga ilmu ini membawa kebaikan bagi kita semua. Raja lalu mengadakan jamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Semua penghuni istana memuji kebijaksanaan dan kecerdasan guru mereka. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai guru terpintar di istana. Pelajaran-pelajarannya dikenang dan menjadi inspirasi, membawa kebahagiaan serta kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Istana pun menjadi lebih hidup. Orang-orang tak hanya menikmati kemewahan, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Abu Nawas berhasil menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan kebahagiaan seperti yang diimpikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi guru terpandai di istana. Bab 1. Keinginan Raja. Pada pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menikmati aroma segar angin pagi. Ia memandang taman istananya yang luas dan indah, tetapi hatinya terasa hampa. Istana ini memang megah, gumamnya. Tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin tempat ini dipenuhi ilmu dan kebahagiaan. Siapa yang mampu membuat itu bisa terjadi? Wajah Abu Nawas, sosok cerdas dan penuh humor, tiba-tiba terlintas di benaknya. Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guru di istana ini. Ajarkan kami semua ilmu yang bermanfaat dengan cara yang menyenangkan. Aku ingin semua penghuni istana belajar dan tersenyum pada saat yang sama. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Tentu Baginda, namun semua pelajaran harus diterima dengan senang hati, dan hati yang lapang juga pikiran yang terbuka. Setuju? Raja mengangguk penuh antusias. Setuju, mulai sekarang aku tidak sabar menantikan pelajaranmu. Hari pertama, kejujuran. Abu Nawas membawa sebuah kendi besar ke aula istana. Wahai penghuni istana, katanya, isi kendi ini dengan madu malam ini secara diam-diam. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menyumbang. Malam itu, penghuni istana mengisi kendi tersebut. Namun, beberapa berpikir, jika aku hanya mengisi dengan air, tak ada yang tahu. Madu orang lain pasti menutupinya. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka kendi di hadapan semua orang. Isinya hanya air. Ia berkata, pelajaran hari ini adalah kejujuran. Jika semua curang, hasilnya mengecewakan. Kejujuran itu penting, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semuanya tersenyum malu, termasuk raja yang merasa terhibur sekaligus tersentuh. Hari kedua, kebesaran Allah. Pada malam berikutnya, Abu Nawas mengajak semua ke taman. Ia menunjuk langit bertabur bintang.
Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Orang-orang mencoba, tetapi gagal. Akhirnya mereka menyerah. Abu Nawas berkata, "Lihat, kebesaran Allah. Ilmunya begitu besar, hingga kita tak mampu memahami sepenuhnya. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan kita." Semua terdiam, merenung. Raja mengangguk kagum dengan pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Hari ketiga, berpikir kreatif. Abu Nawas membawa seekor ayam ke aula dan berkata, "Siapa yang bisa menangkap ayam ini?" Orang-orang mencoba mengejar ayam, tetapi gagal. Ayam terlalu lincah. Abu Nawas mengambil segenggam biji-bijian dan menaburkannya. Ayam mendekat, dan dengan mudah ia menangkapnya. "Masalah kadang terlihat sulit," katanya. "Tetapi jika berpikir kreatif, segalanya bisa menjadi mudah, dan jangan mudah untuk menyerah." Orang-orang terinspirasi dengan cara sederhana namun efektif dari seorang Abu Nawas, dan mereka mulai berpikir lebih terbuka terhadap berbagai solusi yang akan dihadapinya. Hari keempat, berbagi dengan ikhlas. Abu Nawas membawa 2 kue, satu besar, satu kecil. Ia meminta 2 orang memilih. Satu orang mengambil kue yang besar, yang lain mengambil kue yang kecil dengan senyuman. Mengambil kue kecil dengan ikhlas menunjukkan hati yang baik. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga berbagi, katanya. Pelajaran hari ini adalah keikhlasan dan kepedulian. Abu Nawas kemudian membagi kue besar menjadi beberapa potongan, yakni potongan kecil, dan menyuguhkannya kepada semua orang di aula. Kebahagiaan lebih besar jika kita terbagi. Kebahagiaan lebih besar jika kita berbagi, tambahnya, dan semua merasa puas dengan pelajaran tersebut. Hari kelima, kerjasama. Abu Nawas mengadakan permainan tarik tambang. 2 kelompok saling tarik-menarik, tetapi ada yang tidak menang. Tetapi tidak ada yang menang. Dan akhirnya semua kelelahan. Kemudian ia meminta kedua kelompok menarik ke arah yang sama. Tugas itu menjadi sangat mudah. Ketika kita bekerja sama, segala menjadi ringan. Hidup tak bisa dilakukan sendirian. Penting untuk saling mendukung. Setelah itu, ia memberikan contoh nyata tentang kerjasama dengan meminta semua orang yang ada di aula membantu menyusun meja-meja berat di tempat yang baru. Dengan kerjasama, tugas itu selesai dalam sekejap. Penghargaan dari Raja. Setelah 5 hari pelajaran, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasananya. "Kau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau mengajarkan banyak hal dengan cara yang menyenangkan, namun bermakna. Aku berterima kasih padamu atas semua pelajaran ini." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Baginda, tugas saya hanyalah menyampaikan. Semoga ilmu ini membawa kebaikan bagi kita semua." Raja lalu mengadakan jamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Semua penghuni istana memuji kebijaksanaan dan kecerdasan guru mereka. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai guru terpintar di istana. Pelajaran-pelajarannya dikenang dan menjadi inspirasi, membawa kebahagiaan serta kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Istana pun menjadi lebih hidup. Orang-orang tak hanya menikmati kemewahan,
tetapi juga memanfaatkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Abu Nawas berhasil menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan kebahagiaan seperti yang diimpikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi guru terpandai di istana. Bab 1. Keinginan Raja. Pada pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menikmati aroma segar angin pagi. Ia memandang taman istananya yang luas dan indah, tetapi hatinya terasa hampa. Istana ini memang megah, gumamnya. Tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin tempat ini dipenuhi ilmu dan kebahagiaan. Siapa yang mampu membuat itu bisa terjadi? Wajah Abu Nawas, sosok cerdas dan penuh humor, tiba-tiba terlintas di benaknya. Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guru di istana ini. Ajarkan kami semua ilmu yang bermanfaat dengan cara yang menyenangkan. Aku ingin semua penghuni istana belajar dan tersenyum pada saat yang sama. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Tentu Baginda, namun semua pelajaran harus diterima dengan senang hati, dan hati yang lapang juga pikiran yang terbuka. Setuju? Raja mengangguk penuh antusias. Setuju, mulai sekarang aku tidak sabar menantikan pelajaranmu. Hari pertama, kejujuran. Abu Nawas membawa sebuah kendi besar ke aula istana. Wahai penghuni istana, katanya, isi kendi ini dengan madu malam ini secara diam-diam. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menyumbang. Malam itu, penghuni istana mengisi kendi tersebut. Namun, beberapa berpikir, jika aku hanya mengisi dengan air, tak ada yang tahu. Madu orang lain pasti menutupinya. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka kendi di hadapan semua orang. Isinya hanya air. Ia berkata, pelajaran hari ini adalah kejujuran. Jika semua curang, hasilnya mengecewakan. Kejujuran itu penting, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semuanya tersenyum malu, termasuk raja yang merasa terhibur sekaligus tersentuh. Hari kedua, kebesaran Allah. Pada malam berikutnya, Abu Nawas mengajak semua ke taman. Ia menunjuk langit bertabur bintang. Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Orang-orang mencoba, tetapi gagal. Akhirnya mereka menyerah. Abu Nawas berkata, lihat, kebesaran Allah. Ilmunya begitu besar, hingga kita tak mampu memahami sepenuhnya. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan kita. Semua terdiam, merenung. Raja mengangguk kagum dengan pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Hari ketiga, berpikir kreatif. Abu Nawas membawa seekor ayam ke aula dan berkata, siapa yang bisa menangkap ayam ini? Orang-orang mencoba mengejar ayam, tetapi gagal. Ayam terlalu lincah. Abu Nawas mengambil segenggam biji-bijian dan menaburkannya. Ayam mendekat, dan dengan mudah ia menangkapnya. Masalah kadang terlihat sulit, katanya. Tetapi jika berpikir kreatif, segalanya bisa menjadi mudah dan jangan mudah untuk menyerah. Orang-orang terinspirasi dengan cara sederhana namun efektif dari seorang Abu Nawas, dan mereka mulai berpikir lebih terbuka terhadap berbagai solusi yang akan dihadapinya. Hari keempat,
berbagi dengan ikhlas. Abu Nawas membawa 2 kue, 1 besar, 1 kecil. Ia meminta 2 orang memilih. 1 orang mengambil kue yang besar, yang lain mengambil kue yang kecil dengan senyuman. Mengambil kue kecil dengan ikhlas menunjukkan hati yang baik. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga berbagi, katanya. Pelajaran hari ini adalah keikhlasan dan kepedulian. Abu Nawas kemudian membagi kue besar menjadi beberapa potongan, yakni potongan kecil, dan menyuguhkannya kepada semua orang di aula. Kebahagiaan lebih besar jika kita terbagi. Kebahagiaan lebih besar jika kita berbagi, tambahnya, dan semua merasa puas dengan pelajaran tersebut. Hari kelima, kerjasama. Abu Nawas mengadakan permainan tarik tambang. 2 kelompok saling tarik-menarik, tetapi ada yang tidak menang. Tetapi tidak ada yang menang. Dan akhirnya semua kelelahan. Kemudian ia meminta kedua kelompok menarik ke arah yang sama. Tugas itu menjadi sangat mudah. Ketika kita bekerja sama, segala menjadi ringan. Hidup tak bisa dilakukan sendirian. Penting untuk saling mendukung. Setelah itu, ia memberikan contoh nyata tentang kerjasama dengan meminta semua orang yang ada di aula membantu menyusun meja-meja berat di tempat yang baru. Dengan kerjasama, tugas itu selesai dalam sekejap. Penghargaan dari Raja. Setelah 5 hari pelajaran, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasananya. Kau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau mengajarkan banyak hal dengan cara yang menyenangkan, namun bermakna. Aku berterima kasih padamu atas semua pelajaran ini. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Baginda, tugas saya hanyalah menyampaikan. Semoga ilmu ini membawa kebaikan bagi kita semua. Raja lalu mengadakan jamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Semua penghuni istana memuji kebijaksanaan dan kecerdasan guru mereka. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai guru terpintar di istana. Pelajaran-pelajarannya dikenang dan menjadi inspirasi, membawa kebahagiaan serta kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Istana pun menjadi lebih hidup. Orang-orang tak hanya menikmati kemewahan, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Abu Nawas berhasil menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan kebahagiaan seperti yang diimpikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi guru terpandai di istana. Bab 1. Keinginan Raja. Pada pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menikmati aroma segar angin pagi. Ia memandang taman istananya yang luas dan indah, tetapi hatinya terasa hampa. Istana ini memang megah, gumamnya, tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin tempat ini dipenuhi ilmu dan kebahagiaan. Siapa yang mampu membuat itu bisa terjadi? Wajah Abu Nawas, sosok cerdas dan penuh humor, tiba-tiba terlintas di benaknya. Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guru di istana ini. Ajarkan kami semua ilmu yang bermanfaat dengan cara yang menyenangkan.
Aku ingin semua penghuni istana belajar dan tersenyum pada saat yang sama. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Tentu Baginda, namun semua pelajaran harus diterima dengan senang hati, dan hati yang lapang juga pikiran yang terbuka. Setuju? Raja mengangguk penuh antusias. Setuju, mulai sekarang aku tidak sabar menantikan pelajaranmu. Hari pertama, kejujuran. Abu Nawas membawa sebuah kendi besar ke aula istana. Wahai penghuni istana, katanya, isi kendi ini dengan madu malam ini secara diam-diam. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menyumbang. Malam itu, penghuni istana mengisi kendi tersebut. Namun, beberapa berpikir, jika aku hanya mengisi dengan air, tak ada yang tahu. Madu orang lain pasti menutupinya. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka kendi di hadapan semua orang. Isinya hanya air. Ia berkata, pelajaran hari ini adalah kejujuran. Jika semua curang, hasilnya mengecewakan. Kejujuran itu penting, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semuanya tersenyum malu, termasuk raja yang merasa terhibur sekaligus tersentuh. Hari kedua, kebesaran Allah. Pada malam berikutnya, Abu Nawas mengajak semua ke taman. Ia menunjuk langit bertabur bintang. Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Orang-orang mencoba, tetapi gagal. Akhirnya mereka menyerah. Abu Nawas berkata, lihat, kebesaran Allah. Ilmunya begitu besar, hingga kita tak mampu memahami sepenuhnya. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan kita. Semua terdiam, merenung. Raja mengangguk kagum dengan pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Hari ketiga, berpikir kreatif. Abu Nawas membawa seekor ayam ke aula dan berkata, siapa yang bisa menangkap ayam ini? Orang-orang mencoba mengejar ayam, tetapi gagal. Ayam terlalu lincah. Abu Nawas mengambil segenggam biji-bijian dan menaburkannya. Ayam mendekat, dan dengan mudah ia menangkapnya. Masalah kadang terlihat sulit, katanya. Tetapi jika berpikir kreatif, segalanya bisa menjadi mudah dan jangan mudah untuk menyerah. Orang-orang terinspirasi dengan cara sederhana namun efektif dari seorang Abu Nawas, dan mereka mulai berpikir lebih terbuka terhadap berbagai solusi yang akan dihadapinya. Hari keempat, berbagi dengan ikhlas. Abu Nawas membawa 2 kue, satu besar, satu kecil. Ia meminta 2 orang memilih. Satu orang mengambil kue yang besar, yang lain mengambil kue yang kecil dengan senyuman. Mengambil kue kecil dengan ikhlas, menunjukkan hati yang baik. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga berbagi, katanya. Pelajaran hari ini adalah keikhlasan dan kepedulian. Abu Nawas kemudian membagi kue besar menjadi beberapa potongan, yakni potongan kecil, dan menyuguhkannya kepada semua orang di aula. Kebahagiaan lebih besar jika kita terbagi. Kebahagiaan lebih besar jika kita berbagi, tambahnya, dan semua merasa puas dengan pelajaran tersebut. Hari kelima, kerjasama. Abu Nawas mengadakan permainan tarik tambang. 2 kelompok saling tarik-menarik, tetapi ada yang tidak menang. Tetapi tidak ada yang menang. Dan akhirnya semua kelelahan.
Kemudian ia meminta kedua kelompok menarik ke arah yang sama. Tugas itu menjadi sangat mudah. Ketika kita bekerja sama, segala menjadi ringan. Hidup tak bisa dilakukan sendirian. Penting untuk saling mendukung. Setelah itu, ia memberikan contoh nyata tentang kerjasama dengan meminta semua orang yang ada di aula membantu menyusun meja-meja berat di tempat yang baru. Dengan kerjasama, tugas itu selesai dalam sekejap. Penghargaan dari Raja. Setelah 5 hari pelajaran, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasananya. Kau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau mengajarkan banyak hal dengan cara yang menyenangkan, namun bermakna. Aku berterima kasih padamu atas semua pelajaran ini. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Baginda, tugas saya hanyalah menyampaikan. Semoga ilmu ini membawa kebaikan bagi kita semua. Raja lalu mengadakan jamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Semua penghuni istana memuji kebijaksanaan dan kecerdasan guru mereka. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai guru terpintar di istana. Pelajaran-pelajarannya dikenang dan menjadi inspirasi, membawa kebahagiaan serta kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Istana pun menjadi lebih hidup. Orang-orang tak hanya menikmati kemewahan, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Abu Nawas berhasil menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan kebahagiaan seperti yang diimpikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi guru terpandai di istana. Bab 1. Keinginan Raja. Pada pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menikmati aroma segar angin pagi. Ia memandang taman istananya yang luas dan indah, tetapi hatinya terasa hampa. Istana ini memang megah, gumamnya. Tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin tempat ini dipenuhi ilmu dan kebahagiaan. Siapa yang mampu membuat itu bisa terjadi? Wajah Abu Nawas, sosok cerdas dan penuh humor, tiba-tiba terlintas di benaknya. Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guru di istana ini. Ajarkan kami semua ilmu yang bermanfaat dengan cara yang menyenangkan. Aku ingin semua penghuni istana belajar dan tersenyum pada saat yang sama. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Tentu Baginda, namun semua pelajaran harus diterima dengan senang hati, dan hati yang lapang juga pikiran yang terbuka. Setuju? Raja mengangguk penuh antusias. Setuju, mulai sekarang aku tidak sabar menantikan pelajaranmu. Hari pertama, kejujuran. Abu Nawas membawa sebuah kendi besar ke aula istana. Wahai penghuni istana, katanya, isi kendi ini dengan madu malam ini secara diam-diam. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menyumbang. Malam itu, penghuni istana mengisi kendi tersebut. Namun, beberapa berpikir, jika aku hanya mengisi dengan air, tak ada yang tahu. Madu orang lain pasti menutupinya. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka kendi di hadapan semua orang. Isinya hanya air. Ia berkata, pelajaran hari ini adalah kejujuran. Jika semua curang, hasilnya mengecewakan. Kejujuran itu penting, bahkan ketika tidak ada yang melihat.
Semuanya tersenyum malu, termasuk raja yang merasa terhibur sekaligus tersentuh. Hari kedua, kebesaran Allah. Pada malam berikutnya, Abu Nawas mengajak semua ke taman. Ia menunjuk langit bertabur bintang. Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Orang-orang mencoba tetapi gagal. Akhirnya mereka menyerah. Abu Nawas berkata, "Lihat, kebesaran Allah. Ilmunya begitu besar hingga kita tak mampu memahami sepenuhnya. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan kita." Semua terdiam, merenung. Raja mengangguk kagum dengan pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Hari ketiga, berpikir kreatif. Abu Nawas membawa seekor ayam ke aula dan berkata, "Siapa yang bisa menangkap ayam ini?" Orang-orang mencoba mengejar ayam, tetapi gagal. Ayam terlalu lincah. Abu Nawas mengambil segenggam biji-bijian dan menaburkannya. Ayam mendekat, dan dengan mudah ia menangkapnya. "Masalah kadang terlihat sulit," katanya. "Tetapi jika berpikir kreatif, segalanya bisa menjadi mudah dan jangan mudah untuk menyerah." Orang-orang terinspirasi dengan cara sederhana namun efektif dari seorang Abu Nawas, dan mereka mulai berpikir lebih terbuka terhadap berbagai solusi yang akan dihadapinya. Hari keempat, berbagi dengan ikhlas. Abu Nawas membawa 2 kue, satu besar, satu kecil. Ia meminta 2 orang memilih. Satu orang mengambil kue yang besar, yang lain mengambil kue yang kecil dengan senyuman. Mengambil kue kecil dengan ikhlas menunjukkan hati yang baik. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga berbagi, katanya. Pelajaran hari ini adalah keikhlasan dan kepedulian. Abu Nawas kemudian membagi kue besar menjadi beberapa potongan, yakni potongan kecil, dan menyuguhkannya kepada semua orang di aula. Kebahagiaan lebih besar jika kita terbagi. Kebahagiaan lebih besar jika kita berbagi, tambahnya, dan semua merasa puas dengan pelajaran tersebut. Hari kelima, kerjasama. Abu Nawas mengadakan permainan tarik tambang. 2 kelompok saling tarik-menarik, tetapi ada yang tidak menang. Tetapi tidak ada yang menang. Dan akhirnya semua kelelahan. Kemudian ia meminta kedua kelompok menarik ke arah yang sama. Tugas itu menjadi sangat mudah. Ketika kita bekerja sama, segala menjadi ringan. Hidup tak bisa dilakukan sendirian. Penting untuk saling mendukung. Setelah itu, ia memberikan contoh nyata tentang kerjasama dengan meminta semua orang yang ada di aula membantu menyusun meja-meja berat di tempat yang baru. Dengan kerjasama, tugas itu selesai dalam sekejap. Penghargaan dari Raja. Setelah 5 hari pelajaran, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasananya. "Kau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau mengajarkan banyak hal dengan cara yang menyenangkan, namun bermakna. Aku berterima kasih padamu atas semua pelajaran ini." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Baginda, tugas saya hanyalah menyampaikan. Semoga ilmu ini membawa kebaikan bagi kita semua." Raja lalu mengadakan jamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Semua penghuni istana memuji kebijaksanaan dan kecerdasan guru mereka.
Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai guru terpintar di istana. Pelajaran-pelajarannya dikenang dan menjadi inspirasi, membawa kebahagiaan serta kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Istana pun menjadi lebih hidup. Orang-orang tak hanya menikmati kemewahan, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Abu Nawas berhasil menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan kebahagiaan seperti yang diimpikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi guru terpandai di istana. Bab 1. Keinginan Raja. Pada pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menikmati aroma segar angin pagi. Ia memandang taman istananya yang luas dan indah, tetapi hatinya terasa hampa. Istana ini memang megah, gumamnya, tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin tempat ini dipenuhi ilmu dan kebahagiaan. Siapa yang mampu membuat itu bisa terjadi? Wajah Abu Nawas, sosok cerdas dan penuh humor, tiba-tiba terlintas di benaknya. Raja segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, Raja menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guru di istana ini. Ajarkan kami semua ilmu yang bermanfaat dengan cara yang menyenangkan. Aku ingin semua penghuni istana belajar dan tersenyum pada saat yang sama. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Tentu Baginda, namun semua pelajaran harus diterima dengan senang hati, dan hati yang lapang juga pikiran yang terbuka. Setuju? Raja mengangguk penuh antusias. Setuju, mulai sekarang aku tidak sabar menantikan pelajaranmu. Hari pertama, kejujuran. Abu Nawas membawa sebuah kendi besar ke aula istana. Wahai penghuni istana, katanya, isi kendi ini dengan madu malam ini secara diam-diam. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menyumbang. Malam itu, penghuni istana mengisi kendi tersebut. Namun, beberapa berpikir, jika aku hanya mengisi dengan air, tak ada yang tahu. Madu orang lain pasti menutupinya. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka kendi di hadapan semua orang. Isinya hanya air. Ia berkata, pelajaran hari ini adalah kejujuran. Jika semua curang, hasilnya mengecewakan. Kejujuran itu penting, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semuanya tersenyum malu, termasuk raja yang merasa terhibur sekaligus tersentuh. Hari kedua, kebesaran Allah. Pada malam berikutnya, Abu Nawas mengajak semua ke taman. Ia menunjuk langit bertabur bintang. Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Orang-orang mencoba, tetapi gagal. Akhirnya mereka menyerah. Abu Nawas berkata, lihat, kebesaran Allah. Ilmunya begitu besar, hingga kita tak mampu memahami sepenuhnya. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan kita. Semua terdiam, merenung. Raja mengangguk kagum dengan pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Hari ketiga, berpikir kreatif. Abu Nawas membawa seekor ayam ke aula dan berkata, siapa yang bisa menangkap ayam ini? Orang-orang mencoba mengejar ayam, tetapi gagal. Ayam terlalu lincah. Abu Nawas mengambil segenggam biji-bijian dan menaburkannya. Ayam mendekat, dan dengan mudah ia menangkapnya. Masalah kadang terlihat sulit, katanya. Tetapi jika berpikir kreatif, segalanya bisa menjadi mudah
dan jangan mudah untuk menyerah. Orang-orang terinspirasi dengan cara sederhana namun efektif dari seorang Abu Nawas, dan mereka mulai berpikir lebih terbuka terhadap berbagai solusi yang akan dihadapinya. Hari keempat, berbagi dengan ikhlas. Abu Nawas membawa 2 kue, satu besar, satu kecil. Ia meminta 2 orang memilih. Satu orang mengambil kue yang besar, yang lain mengambil kue yang kecil dengan senyuman. Mengambil kue kecil dengan ikhlas menunjukkan hati yang baik. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga berbagi, katanya. Pelajaran hari ini adalah keikhlasan dan kepedulian. Abu Nawas kemudian membagi kue besar menjadi beberapa potongan, yakni potongan kecil, dan menyuguhkannya kepada semua orang di aula. Kebahagiaan lebih besar jika kita terbagi. Kebahagiaan lebih besar jika kita berbagi, tambahnya, dan semua merasa puas dengan pelajaran tersebut. Hari kelima, kerjasama. Abu Nawas mengadakan permainan tarik tambang. 2 kelompok saling tarik-menarik, tetapi ada yang tidak menang. Tetapi tidak ada yang menang. Dan akhirnya semua kelelahan. Kemudian ia meminta kedua kelompok menarik ke arah yang sama. Tugas itu menjadi sangat mudah. Ketika kita bekerja sama, segala menjadi ringan. Hidup tak bisa dilakukan sendirian. Penting untuk saling mendukung. Setelah itu, ia memberikan contoh nyata tentang kerjasama dengan meminta semua orang yang ada di aula membantu menyusun meja-meja berat di tempat yang baru. Dengan kerjasama, tugas itu selesai dalam sekejap. Penghargaan dari Raja. Setelah 5 hari pelajaran, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasananya. Kau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau mengajarkan banyak hal dengan cara yang menyenangkan, namun bermakna. Aku berterima kasih padamu atas semua pelajaran ini. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Baginda, tugas saya hanyalah menyampaikan. Semoga ilmu ini membawa kebaikan bagi kita semua. Raja lalu mengadakan jamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Semua penghuni istana memuji kebijaksanaan dan kecerdasan guru mereka. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai guru terpintar di istana. Pelajaran-pelajarannya dikenang dan menjadi inspirasi, membawa kebahagiaan serta kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Istana pun menjadi lebih hidup. Orang-orang tak hanya menikmati kemewahan, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Abu Nawas berhasil menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan kebahagiaan seperti yang diimpikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Tamat. Ketika Abu Nawas menjadi guru terpandai di istana. Bab 1. Keinginan Raja. Pada pagi yang cerah, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya, menikmati aroma segar angin pagi. Ia memandang taman istananya yang luas dan indah, tetapi hatinya terasa hampa. Istana ini memang megah, gumamnya, tapi aku merasa ada yang kurang. Aku ingin tempat ini dipenuhi ilmu dan kebahagiaan. Siapa yang mampu membuat itu bisa terjadi? Wajah Abu Nawas, sosok cerdas dan penuh humor, tiba-tiba terlintas di benaknya. Raja segera memerintahkan pengawal
untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, raja menyampaikan keinginannya. Abu Nawas, aku ingin kau menjadi guru di istana ini. Ajarkan kami semua ilmu yang bermanfaat dengan cara yang menyenangkan. Aku ingin semua penghuni istana belajar dan tersenyum pada saat yang sama. Abu Nawas menjawab dengan senyum khasnya. Tentu Baginda, namun semua pelajaran harus diterima dengan senang hati, dan hati yang lapang juga pikiran yang terbuka. Setuju? Raja mengangguk penuh antusias. Setuju, mulai sekarang aku tidak sabar menantikan pelajaranmu. Hari pertama, kejujuran. Abu Nawas membawa sebuah kendi besar ke aula istana. Wahai penghuni istana, katanya, isi kendi ini dengan madu malam ini secara diam-diam. Tidak ada yang akan tahu siapa yang menyumbang. Malam itu, penghuni istana mengisi kendi tersebut. Namun, beberapa berpikir, jika aku hanya mengisi dengan air, tak ada yang tahu. Madu orang lain pasti menutupinya. Keesokan paginya, Abu Nawas membuka kendi di hadapan semua orang. Isinya hanya air. Ia berkata, pelajaran hari ini adalah kejujuran. Jika semua curang, hasilnya mengecewakan. Kejujuran itu penting, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Semuanya tersenyum malu, termasuk raja yang merasa terhibur sekaligus tersentuh. Hari kedua, kebesaran Allah. Pada malam berikutnya, Abu Nawas mengajak semua ke taman. Ia menunjuk langit bertabur bintang. Siapa yang bisa menghitung jumlah bintang di langit? Orang-orang mencoba, tetapi gagal. Akhirnya mereka menyerah. Abu Nawas berkata, lihat, kebesaran Allah, ilmunya begitu besar, hingga kita tak mampu memahami sepenuhnya. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan kita. Semua terdiam, merenung. Raja mengangguk kagum dengan pelajaran tentang kebesaran Sang Pencipta. Hari ketiga, berpikir kreatif. Abu Nawas membawa seekor ayam ke aula dan berkata, siapa yang bisa menangkap ayam ini? Orang-orang mencoba mengejar ayam, tetapi gagal. Ayam terlalu lincah. Abu Nawas mengambil segenggam biji-bijian dan menaburkannya. Ayam mendekat, dan dengan mudah ia menangkapnya. Masalah kadang terlihat sulit, katanya. Tetapi jika berpikir kreatif, segalanya bisa menjadi mudah dan jangan mudah untuk menyerah. Orang-orang terinspirasi dengan cara sederhana namun efektif dari seorang Abu Nawas, dan mereka mulai berpikir lebih terbuka terhadap berbagai solusi yang akan dihadapinya. Hari keempat, berbagi dengan ikhlas. Abu Nawas membawa 2 kue, satu besar, satu kecil. Ia meminta 2 orang memilih. Satu orang mengambil kue yang besar, yang lain mengambil kue yang kecil dengan senyuman. Mengambil kue kecil dengan ikhlas, menunjukkan hati yang baik. Hidup bukan hanya tentang mengambil, tetapi juga berbagi, katanya. Pelajaran hari ini adalah keikhlasan dan kepedulian. Abu Nawas kemudian membagi kue besar menjadi beberapa potongan, yakni potongan kecil, dan menyuguhkannya kepada semua orang di aula. Kebahagiaan lebih besar jika kita terbagi. Kebahagiaan lebih besar jika kita berbagi, tambahnya, dan semua merasa puas dengan pelajaran tersebut. Hari kelima, kerjasama.
Abu Nawas mengadakan permainan tarik tambang. Dua kelompok saling tarik-menarik, tetapi ada yang tidak menang. Tetapi tidak ada yang menang. Dan akhirnya semua kelelahan. Kemudian ia meminta kedua kelompok menarik ke arah yang sama. Tugas itu menjadi sangat mudah. Ketika kita bekerja sama, segala menjadi ringan. Hidup tak bisa dilakukan sendirian. Penting untuk saling mendukung. Setelah itu, ia memberikan contoh nyata tentang kerjasama dengan meminta semua orang yang ada di aula membantu menyusun meja-meja berat di tempat yang baru. Dengan kerjasama, tugas itu selesai dalam sekejap. Penghargaan dari Raja. Setelah 5 hari pelajaran, Raja memanggil Abu Nawas ke ruang singgasananya. Kau sungguh luar biasa, Abu Nawas. Kau mengajarkan banyak hal dengan cara yang menyenangkan, namun bermakna. Aku berterima kasih padamu atas semua pelajaran ini. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Baginda, tugas saya hanyalah menyampaikan. Semoga ilmu ini membawa kebaikan bagi kita semua. Raja lalu mengadakan jamuan besar untuk menghormati Abu Nawas. Semua penghuni istana memuji kebijaksanaan dan kecerdasan guru mereka. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai guru terpintar di istana. Pelajaran-pelajarannya dikenang dan menjadi inspirasi, membawa kebahagiaan serta kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Istana pun menjadi lebih hidup. Orang-orang tak hanya menikmati kemewahan, tetapi juga memanfaatkan waktu untuk belajar dan bertumbuh. Abu Nawas berhasil menjadikan istana sebagai pusat ilmu dan kebahagiaan seperti yang diimpikan oleh Raja Harun al-Rasyid. Tamat.